Yang perlu dicatat adalah bangsa Indonesia jadi contoh dunianya. Orang sering mikir tuh kalau kita pakai Starlink kan sinyal kita naik ke satelit. Terus nanti sinyal kita di relay antar Starlink sampai Amerika. Mikirnya gitu kan ya. Itu kampus-kampus udah pada teriak-teriak gitu. Wono ini gimana caranya ngecek bahwa karyanya bukan AI? Gampang. Hai Sobat IT, selamat datang di Wartech, Warung Teknologi ACS. Bersama saya Francisco Setiawan dan partner saya Angel Ginting. Di mana kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, di mana cluenya adalah seorang praktisi IT, Ngel. Praktisi IT. Betul, dan dia udah datang 2 kali nih. Maksudnya ini kedua kalinya beliau datang ke podcast kita. Oke. Dan terakhir dan baru-baru ini juga ya, beliau diangkat menjadi rektor di TTS. Diangkat jadi rektor, luar biasa. Siapakah orangnya, Mas? Siapa lagi kalau bukan Pak Ono W. Purbo. Halo. Halo. Selamat datang Pak Ono. Terima kasih. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih Pak, udah sempatin waktunya untuk datang di podcast kita ini. Iya, dan kita juga mau mengucapkan selamat Iya. atas diangkatnya Betul. Pak Ono menjadi rektor ITTS. Karena kalau nggak salah, terakhir kali Pak Ono kesini wakil rektor Betul. jabatannya. Dan sekarang sudah genap 1 minggu ya Pak? Iya. 1 minggu. 1 minggu. Tanggal 14 ya. Jadi iya tanggal 14. Itu nolaknya udah 3 tahun itu. Nolak terus. Akhirnya sekarang berhasil ya Pak? Kepaksa. Oke, tapi ya tapi seenggaknya sekarang udah jadi rektor dan semoga apapun yang direncanakan ke depannya oleh Pak Ono bisa Amin. berguna untuk Yang penting bangsa dan doanya, negara. doanya. Betul, yang penting doanya gitu. Supaya nggak usah korupsi, nggak usah apa gitu ya. Amin. Siap laksanakan Pak. Oke, gimana Mas, hari ini kita mau ngapain sih? Podcast kita kali ini cukup santai Ngel. Kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat IT kita. Pertanyaan ini udah kita kumpulin dari podcast kita sebelumnya yang udah dibagi menjadi 3 part nih. Oke. Kita langsung aja ke part yang pertama. Ini Itu ngumpulinnya ada setahun berarti ya. Iya, Kumpulinnya betul. setahun tapi kita hanya beberapa pertanyaan Betul. aja sih Pak hari Udah ini. kita saring habis-habisan Iya. nih ceritanya. Kalau misalnya semuanya nggak pulang-pulang. Iya. Habis pembahasan kita ya. Iya. Oke, untuk video part 1 nih. Apakah AI akan gantikan peran manusia? Untuk Sobat IT mungkin yang mau menonton videonya, mungkin mengulik-ulik lagi nih, boleh klik link yang udah kita sematkan di video ini. Oke. Di mana Ngel linknya Ngel? Di sini. Oke. Pokoknya ada di udara sini. Oke, langsung pertanyaan pertama nih Pak. Dari Bambang Yanuar. Pak Ono, orang yang kita butuhkan buat posisi Menkominfo. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ini ngomong jujur ya. Iya. Ngomong jujur. Nggak akan pernah bisa jadi Menkominfo. Karena? Karena menteri itu biasanya megang orang partai. Si Ono rakyat biasa. Oke. Jadi yang dilakukan mungkin ya ini kebanyakan orang pada pengen gitu ya. Iya. Oh, Ono jadi Menkominfo, ini kita lihat kenyataan hidupnya di Republik ini yang jadi menteri orang partai. Iya, Jadi betul. jangan terlalu kita berharap terlalu jauh. Cuman saya tetap membantu bangsa Indonesia biar cepat maju di bidang IT sebagai bangsa Indonesia aja. Betul. Berarti kedepannya akan mendukung dari jalur yang lain gitu ya. Iya, saya tetap dukung sih. Dan saya juga suka sama menteri yang ini ya, Bu Mutia kan. Iya Ya. betul. Itu keren banget sampai bisa menangkap berapa belas orang Ya. itu kan. Wah itu keren banget sih. Makanya saya dukung yang ini sih. Oke, berarti kita terus melihat nanti dukungan Pak Ono seperti apa, Betul. Mas, untuk bangsa Indonesia. Iya. Ya salah satunya sekarang udah jadi rektor di Iya. TTS. Kita lihat ya Pak, gebrakan selanjutnya tuh seperti apa. Asik. Gitu. Selain Ono Center ya kan. Oke. Oh ada ITTS. Oh yang yang open course. Open course, Open ITTS. course. Banyak, tenang aja. Nanti ada Ini lah ada juga. gerakan yang lagi gila sebenarnya. Sebentar Pak, kita akan ke sana. Iya. Nanti di sesi-sesi terakhir kita akan ke sana. Oh gitu. Iya, siap. jadi kita yang ada dulu gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Dari DDK Sukma, ada orang yang kayak Pak Ono di Indonesia, kok masih bisa database pemerintah kena ransomware? Apa orang-orang seperti ini gak direkrut pemerintah? Enggak. Loh, So simple ya jawabannya ya. Emang enggak. oh emang Iya, enggak. Emang enggak enggak. sih. Ini Tapi, buka rahasia gak sih? Jadi jujur ya, Iya. kalau kita ngelihat mekanisme yang ada di pemerintahan kan kalau kita bikin ada kerjaan segala macam bentuknya proyek. Udah gitu kita harus bidding segala Ya. macam ya.
Jadi yang menang ya yang bidding tadi. Ya. Jadi nggak ada urusan sih. Lu pinter apa ya nggak ada urusan kalau kita nggak pernah Ono kan nggak pernah ikut bidding ya males sih gituan soalnya harus macam-macam lah. Jadi saya nggak ikutan ya udah. Ya berarti terjawab juga. Terjawab. Cuman gini deh. Iya. Kalau pemerintah tahu bahwa kondisi yang melaksanakan proyek itu nggak bagus, Iya. harusnya bikin strategi plan B-nya lah ya. Iya. Oh. Kan dia plan A, Iya, mau betul, Pak. bikin sistem apa. Harusnya kan harus ada proses audit segala macam, harusnya punya plan B dong. Supaya sistemnya jadi tetap aman dan sebagainya. Nah ini plan B-nya nggak ada. Oke. Oh. Kalau dari Pak Ono sendiri ada gak sih suggestion plan B-nya itu seperti apa? Contoh plan B yang paling, kalau kita lihat proses tuh plan B-nya kira-kira gini. Kan ini ada sistem lagi beroperasi. Kalau pengen tahu jeleknya sistem kan kita audit ya. Ya. Iya betul. Kita lihat, oke ini jeleknya ini kurangnya apa segala macam. Ini kalau kita lihat proses nggak lewat bidding ya. Kalau di swasta ya, swasta lebih gampang soalnya. Kalau pemerintah tuh ribet banget. Oke, ini ada sistem, kita audit, kita lihat masalahnya di mana, kita melakukan planning dari situ. Jadi dari hasil audit kita melakukan perencanaan. Oke, ini kurang ini. Berarti kita harus implementasi ini. Nah, kita implementasi ini. Pada saat implementasi kita harus cek lagi. Ini ada yang kurang apa segala macam. Kan waktu sistem berjalan pasti diserang, Iya betul. dihajar sama orang-orang segala macam. Nah, itu proses itu harus tetap dimonitor. Jadi si pemerintah siapapun yang mau operasikan sistem harus punya kayak dashboard Iya. segala macam buat monitoring kinerja. Trial and errornya seperti apa gitu ya? Iya, ya lebih ke arah kinerja sistemnya. Kinerja sistemnya. Dia harus tahu sistemnya berjalan dengan mulus enggak sih? Ada masalah apa enggak di situ? Nah, kalau ada masalah, dia harus bereaksi nih. Ya. Bereaksi yang paling, kalau ini urusannya cyber security biasanya reaksinya akan mencari barang bukti, bagaimana si penyerang melakukan serangan, dan juga mereka harus melakukan komunikasi ke masyarakat supaya masyarakat tetap percaya pada sistem itu. Jadi ada dua kerjaan besar sih. Nah, yang barang bukti itu nanti masukin lagi ke planning supaya kita perencanaan lagi, supaya sistemnya lebih bagus lagi. Dan siklus itu jalan terus. Nah, sistem itu nggak ada. Oh. Yang ada di pemerintah cuman, oke, saya pengen bikin sistem ini. Iya. Oke, kita buka supaya perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor mau implementasi. Udah implementasi ya udah diemin aja, pokoknya gue udah punya. Oke, yang penting udah Iya. punya tapi Nggak ada Belum siklus. Tindakan setelah itu apakah implementasi itu berhasil ya. atau enggaknya Betul. gitu ya. Sistem yang benar ada siklusnya itu harus ada plan, do, check, Ya. act. Plan, do. Nah itu Berputar siklus terus. itu nggak ada. Oh. Oke. Itu masalah. Dan berharapnya sih setelah ini gitu kan dengan pemerintahan yang ada Kita baru- harus ngerubah aturan di pemerintah sebenarnya. Oke. Jadi aturan di pemerintah itu pengadaan barang. Tidak ada jadi kalau udah gini ya, kalau kita udah pengadaan barang harusnya ada siklus. Ini beroperasi dengan baik gak sih? Ya. Terus di planning lagi, putar lagi. Siklus ini terlalu jauh nih. Bisa 5 tahun, 10 tahun. Padahal ini siklus harus cepat. Oh. Kalau udah bawa kan kita bereaksi harus cepat nih. betul. Ordernya kalau bisa jam. Nah kan ordernya kan 5 tahun. Ya udah bubar semuanya. Udah berganti Jadi lagi. ada keburu masalah diganti. besar di mekanisme yang ada dalam pemerintah sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ya dan semoganya setelah ini bisa ini ya Pak bisa dibenahi lah. Ya mudah-mudahan ini bukan hanya Kominfo ya, semua kementerian lembaga sih. Kan mereka biasanya ada orang disinfolah, kalau di pemerintah di militer disinfolata kayak gitu ya. Kalau di pemerintah kan ada pusdatin kalau di kementerian lembaga ya. Nah, itu orang-orang yang itunya harus mengadakan peralatan sistem supaya bisa mengantisipasi kalau ada apa-apa dia bisa pakai orangnya buat muterin siklus tadi. Ya. Tidak usah pengadaan lagi. Betul. Nah, itu butuh orang pinter. Di situ masalahnya. Dan sebenarnya orang pintar itu Ada. Orang pinter. Enggak, maksudnya di pemerintahnya juga. Ini kalau ngomong terus terang aja ya. Iya. Di dalam pemerintahnya sendiri orang pinternya ada. Cuman kalau kita perhatiin proses penempatan orang di pemerintah. Misalnya ini orang pinter jago. Iya. Jago cyber security, nge-set firewall segala macam. Itu kan kerjaan level teknisi ya. Udah, tapi dia jago. Iya betul. Nanti kalau dia udah berapa tahun di situ, pasti ditarik jadi manajer naik ke atas kan. Iya. Yang ngerjain ini hilang. Iya.
Nanti kalau udah jago lagi, pindahin lagi ke bagian lain. Bubar, Bubar Dan yang itu udah terjadi di semua kementerian. Dan yang lebih parah nih sekarang dengan, minta maaf aja ya. Di kabinet yang ini lebih parah lagi nih. Ini kan banyak dipecah, dipotong-potong nih. Iya. Kementerian ini dibagi dua, kementerian ini dibagi dua, gitu kan, dipotong-potong kan. Orangnya dipecah nih. Jadi timnya jadi gak solid lagi kan. Wah, pingsan dah. Ulang lagi dari awal untuk kenal timnya, ulang lagi. Yang korban rakyat sih sebenarnya. Kita lagi yang kena. Kita yang kena. Padahal kita yang bayar pajak ya. Nggak boleh ngeritik ya. Saudara-saudara tolong ini di setip. Tapi ya balik lagi ya Mas, semoga Iya. kedepannya Lebih baik jadi lagi. lebih baik lagi jadi Betul. pembelajaran seperti apa. Iya. Sekarang udah tahu, berarti memang harus ada siklus Betul. yang diperbaiki, harus ada siklus yang dibentuk gitu. Ada kan. siklusnya. Jadi kalau dari siklus tuh plan, do, check, act. Itu Plan, do, siklus. check, act. Terus dari komponen yang harus kita lihat, ada 3 komponen besar nih kalau di dunia IT ya. Sebenarnya bukan dunia IT, di dunia manajemen juga sama aja sih. Ada people, proses, teknologi. Pemerintah selalu berpikirnya ke arah proses sama teknologi doang. Proses tuh dia bikin aturan, paling demen kan bikin aturan, cepet banget tuh bikin aturan. Teknologi demen banget soalnya dia pengadaan barang doang. Betul. Dia kagak tahu yang namanya teknologi itu bukan lemari es ini. Komputer itu bukan lemari es. Jadi pengadaan komputer dia pikir lemari es doang. Dia belilah komputer, Iya. colokin ke Plug listrik. and play. Dia pikir beres urusannya. Beres. Ya namanya komputer kan gak bisa dicolokin nyala. Iya. Betul. Beres kan. Komputer kan harus diinstal ini dulu, set ini dulu, konfigurasi inilah, sambungin ini segala macam kan. Orangnya kagak ada. Dan ya Tetap ya manpower ya Pak ya. Kuncinya kalau duit saya nggak khawatir ya, bangsa ini cukup kaya lah. Walaupun kita punya utang berapa ratus triliun kita cukup. Oke. Jadi teknologi oke, Iya. aturan kita nggak kurang-kurang bikin aturan Iya. segala macam. Betul. Untuk melaksanakan ini kita butuh orang, itu yang masalah sih. People-nya. Iya. Dan harapannya nanti Pak Ono yang bisa mendobrak dari rektor. Ini serius nanya. Kan salah satu contohnya gitu kan. Oh ini belum. Ono harus jawab nggak nih? Oh enggak. Ini harapan aja. Harapan aja. Ya, yang pasti ilmu kita sebarin Iya. supaya banyak orang pintar. Mencerdaskan bangsa gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara orang-orang pintar ini nanti kita bisa merubah SDM yang ada di pemerintahan, di swasta, supaya lebih baik lagi semuanya sih. Tuh. Amin. Next question. Ada apa lagi Mas Frans? Ada dari Arya Widodo 6624. AI yang predefined frame text emang ini agak tit gitu ya Pak ya. Iya, emang Tapi- lucu gitu. Emang lucu Pak. Tapi sebentar lagi ada AI yang pinter banget kalau Iya. sudah dikasih kognitif. Iya. AGI Artificial General Intelligence. Iya. Gimana Pak? Ya benar. Tanggapannya Pak? Cuman untuk sampai level, enggak itu benar ya. Jadi Iya. nggak usah, belum sampai sini aja, belum sampai ke kognitifnya ya. Iya. Algoritma transformer, Iya. ada algoritma namanya transformer, udah tahu belum? Taunya film Belum. Transformer ya. Iya, Itu tahu ya. gitu. Jadi ada algoritma yang namanya transformer. Dan itu yang kita pakai sekarang buat chat GPT. Oke. Oh. Dan Iya. itu udah kayak kognitif ya. Jadi dia kayak bisa mikir. Hmm. Jadi dia bisa, kalau yang AI yang sebelumnya memang predefined. Jadi Iya. kalau teksnya kayak gini, outputnya kayak gini. Betul. Itu yang zaman dulu emang kayak gitu ya. Hmm. Yang nggak dulu banget sih sebenarnya, cuma berapa tahun yang lalu. Perkembangannya cepat banget. Cepet sih. banget sih Cepet Pak. banget. Yang transformer ini, yang algoritma transformer ini belum sampai level yang kognitif ya. Yang transformer ini, kalau kita pakai chat GPT kan kerasa, nggak hanya chat GPT ya, ada Gemini apa segala Iya. macam. Kalau kita masukin Prompt. itu kan dia kayak bisa mikir semuanya kan. Betul. Iya. Cuman untuk itu, dia itu trainingnya gede banget. Oh. Oke. Dan itu pun nggak apa ya, nggak pintar-pintar banget. Mhm. Mm-mm. Karena seringkali masih ada yang salah juga sebenarnya. Nah, cuman teman-teman gila sekarang. Oke. Jadi kalau membuat kata-kata dia jago. Mhm. Iya. Cuman kalau nggak kita kasih informasi yang benar, dia bisa halusinasi. Oh, oke. Kan misalnya gini, pernah saya masukin, siapakah Ono W. Purbo? Iya. Langsung dijawabnya, Ono W. Purbo adalah Praktisi seorang IT. praktisi IT yang lahir tahun 1949
Udah salah kan. Udah salah ya betul. Terus banyak yang salah-salah. Tapi kata-katanya kayak meyakinkan gitu. Iya. Oh. Proses itu namanya halusinasi. Kenapa dia bisa halusinasi? Soalnya informasi yang dia punya nggak selengkap yang Yang kita sebenarnya tanya. ada. Kita Iya, tanya. oh, Iya, Oke. iya. Nah, tapi kemampuan dia untuk mengenerate Iya. informasi udah bagus Informasi. banget. Generative AI kita sebutnya Itu mungkin ya, Pak. generative AI udah. Nah, supaya bisa menuju ke kognitif tadi Iya. harus di feeding lagi sama pengetahuan. Oh, Jadi udah gitu kita menambahkan database sebelum masuk prom. Jadi prom yang dimasukin ke sana kita, kalau paling blow on mah gini lah. Prom itu kita tambahin informasi. Tolong bikin kata-kata tentang Ono W. Purbo. Ono itu lahir tahun berapa, Iya. yang benar di mana, sekolahnya di mana dikasih. Nanti tolong bikinin kata-katanya. Jadi katanya bagus karena dia punya informasi yang lengkap. Cuman kan itu kata-kata Ono yang bikin. Nah sekarang engine-nya kita tambahin. Sebelum masuk prom kita tambahin database tambahan. Supaya kalau ada orang nanya, dia ambil Informasi yang tadi. dari database tambahan itu. Nah itu biasanya yang sering kita pakai selain kita ngerubah model ya, Iya Pak. lebih berat soalnya butuh komputer yang gede banget. Saya nggak punya komputernya. Kita biasanya bikin database tambahan itu namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi kita generate di augment sama database yang kita retrieve sebelum masuk ke prom tadi. Nah itu hasilnya bagus. Dan itu banyak dipakai buat, boleh ngasih contoh ya? boleh Iya, silakan. Ini contoh yang bikin oke. Dia mainannya kayak ginian juga. Dosennya seumuran situ loh. Kita Kita berapa? masih 18 ya nggak ya? Oh, dia masih 16. Oh, iya. Makin Iya, bohong. udah. itu tadi halusinasi. Jadi Iya. yang dilakukan gini. Iya, Pak. Sebenarnya bukan hanya semua kementerian lembaga juga sama kasusnya. Kalau mereka bikin kebijakan, mereka harus mastiin bahwa kebijakannya nggak bertentangan sama kebijakan sebelumnya. Dibandingin jadinya. Jadi Oke. caranya dia masukin semua kebijakan sebelumnya ke RAG itu. Retrieval Augmented Generation. Kan augment kan kayak nambahin ya. Jadi ditambahin semua aturan-aturan sebelumnya dimasukin ke situ. Nah kalau kita pengen bikin kebijakan misalnya. Saya pengen kebijakan tentang suku bunga ke depan. Sebaiknya gimana? Langsung dia baca dong aturan sebelumnya. Nanti di promnya dimasukin ke sana dengan peraturan sebelum-sebelumnya nanti keluar. Kalau kita mau ngeset suku bunga sebaiknya kayak gini. Dan itu tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya. Iya. Gitu. Dan ini dilakukan. Karena kalau kita mengandalkan ChatGPT aja, pasti salahnya. Iya masih banyak. Masih salahnya. Jadi makanya yang ini benar banget. Tapi kita arahnya belum sampai kognitif sih emang benar sih. Tapi arahnya ke arah sana. Ke arah sana. Contoh lain lagi, ini lagi kita kembangin juga sama teman-teman di Tangerang Selatan. Iya. Bentuknya kayak gitu persis. Tapi kira-kira kita bikin help desk. Oh. Help desk buat masyarakat. Cara berpikirnya kira-kira gini. Kalau masyarakat, kan rakyat tuh punya banyak pertanyaan ya. Iya. Contoh pertanyaan yang sederhana gini. Kalau saya pengen bikin usaha di suatu tempat. Minta izinnya kemana sih? Terus waktu minta izin saya butuh syaratnya apa aja sih? Iya. Bayangin kalau yang jawab orang. Capek. Iya. Terus orangnya lagi break kemana gitu kan. Nah, punya kepala dulu. Jadi pengennya cepat kan semua. Jadi caranya adalah biarkan orang berinteraksi dengan bahasa manusia biasa. Saya pengen usaha, perlu izin gak nih? Izinnya kemana? Syaratnya apa aja? Kan gitu ya, nanyanya gitu. Nah ini dimasukin ke RAG ini. Di semua peraturan, formulir yang harus diisi, semuanya dilengkapin di RAG. Terus pas ngasih pertanyaan itu, RAG-nya ngasih nih, ngasih bocoran. Iya. Dia si RAG ngasih bocoran, terus bocoran plus prompt dimasukin ke si ChatGPT lokal. Dia ke ChatGPT bukan ChatGPT yang sana ya. Kita Bukan bikin lokal aja. Bukan yang biasa, Nanti yang biasa kita pakai ya. Iya bukan, kita bikin lokal aja soalnya biar database-nya juga Gak nyampur sama yang nggak lain. nyampur sama nggak bocor lah. Iya. Udah. Jadi itu yang akan berkembangnya dahsyat nih. Oh. Kira-kira kalau untuk pengembangannya sendiri akan berapa lama Pak? Yang lama itu ngumpulin data yang lamanya sih sebenarnya. Oh, oke. Ini kalau bikin ininya yang ChatGPT-nya itu butuh waktu sekitar 15 menit. Gak enak ngomongnya.
Tapi kalau kayak gitu nanti gue kan nggak dibayar nanti jadi. Jadi gak menjual gitu ya. tapi ya bener ya, data-datanya kan karena harus dikumpulin banyak sekali gitu kan. Nah itu sampai yang lamanya itu. Jadi kita ngumpulin semua peraturan perundangan, formulir-formulir. Iya, Kita harus bisa bukan berkhayal ya. kira-kira masyarakat carinya apa gitu Iya. ya. Nah itu yang susahnya itu aja. Tapi kalau sambil berjalan kita bisa nambahin terus sih. Iya. Nah yang jadi masalah besar di Republik Indonesia adalah ini semua data itu kan Iya. bentuknya soft copy ya. Iya. Padahal semua aturan Indonesia banyaknya hard copy. Jadi yang lama nyeken. PR lagi, scan Nyekennya lagi. yang jadi masalah tuh nyekennya nggak bisa scan grafik. Jadi Harus teks. Kalau nggak mesinnya pusing. oke. Jadi kalau grafik kan kita nggak bisa masukin database. Iya, 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 betul, iya, betul, iya, betul. iya. Nanti dia buat nambahin ke promnya kan susah. Jadi harus pening kepala dulu. Ini kesalahan buat auditor nggak usah sebut lembaganya kan kalau ada proyek selalu laporannya bertruk-truk kertas kan. Sekarang pening kepala lu. Tapi memang ya namanya juga teknologi yang berkembang gitu ya Pak. Kalau dulu mungkin belum ada kepikiran Bahwa akan digitalize gitu kan, Iya. akan ternyata semuanya tuh ada di dalam satu dan big ini data juga gitu. dibutuhin buat semua perusahaan loh ini. Iya, iya. Perusahaan tuh gini contoh di perusahaan ya, contoh Iya, Pak. perusahaan. Ini perusahaan gede nih, perusahaan gede, banyak unitnya kan. Iya. Misalnya contoh paling blow on lah, saya pengen cuti. Mhm. Formnya kayak gimana sih? Oke. Terus Ada. mintanya kapan, gimana caranya kan? Iya. Kan itu sering pertanyaan kayak gitu, Iya, cuti, betul. terus pengen perjalanan, requestnya kayak gimana. Nah itu kan pertanyaan normal-normal, tapi kan kalau bentar, si ini lagi lagi kemana dulu, kan Iya, orang apalagi sebel. perusahaannya It takes udah time lah. skala yang gede banget gitu Betul. Iya, Ngambil makan waktu. ya. Iya. iya. Saya pernah lihat ini YouTube Bapak Ono W Corner ya, yang di YouTube. Ono Center. Oh no. Ada center. Ono Center Pak. Ya, tolong Yang- di subscribe Iya. ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Itu bahas masalah Titanic. Oh yang Titanic. Iya gitu Pak. Itu Iya. mirip-mirip seperti itu ya Pak ya. Kalau itu yang lamanya, versi. yang lama tuh kayak Iya. gitu ya. Oh. Kalau yang baru lebih dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Oke, Teknologi oke, yang oke. baru lebih gila lagi itu. Itu aja kemarin yang Titanic aja orang pada nggak kebayang loh. Iya, saya Ini baru kemarin. Kemarin siapa ya? Gue ngasih workshop siapa lah. Pokoknya ada. Oh, Hmm. ini orang-orang IT kan. Iya. Jadi kemarin kita bahas soal keamanan AI. Hmm. Cuman mereka kan ini ya, masih lucu-lucu di bidang AI ya. Masih lagi unyu-unyu, lagi lucu-lucunya di bidang AI. Oke. Saya keluarin dong Titanic tadi. Saya masukin Titanic. Semua pada tahu Titanic, tahu. Oke, sekarang kita analisa nih. Kalau malaikat maut datang, mau nyambut nyawa penumpang Titanic yang tenggelam, mereka harus pilihannya 3 ya. Kelas, Kelas, usia. sama gender. Iya. Nah sekarang nanya ke dia. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Kelas, usia, sama gender. Titanic tenggelam. Ini ada datanya Oke. jadi ada datanya 2.200-an penumpang. Tadi kelas, usia, gender, sama mati hidup. Oh ya. Targetnya kan kalau malaikat kan dia nentuin mati hidupnya kan. Nah berdasarkan apa dia nentuin mati hidupnya seseorang? Apakah kelas, usia, atau gender? Berdasarkan apa dia seharusnya kalau misalnya di kapal itu dia ini gak sih Pak? Ini saya gak tahu ya. Tapi ada maksudnya, ini kan saya juga gak nonton. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya kita ngomongin kelas, ada ini ya gak sih? Misalnya Oh, kelas. ada kelas 1, 2, 3 sama Iya. kru. Nah, Ada 4. pasti kan itu ada ini gak sih Pak? Maksudnya berhubungan dengan siapa yang akan, kemungkinan terbesarnya akan tenggelam duluan. Mungkin Ya nggak? itu, jadi yang nentuin itu akhirnya si malaikat. Iya. Oke, Tapi jadi- dari datanya langsung kelihatan. Oke, jadi harus Bagaimana siapa pola dulu? pengambilan putusannya kelihatan. Kira-kira siapa duluan? Kebayang nggak? Harusnya kelas yang Kelas 3. paling tinggi paling rendah. Kalau- Kelas 1 Kelas paling satu tinggi. yang tinggi ya. Kedua bawahnya, ketiga yang ekonomi itu. Kalau saya mungkin 1 ya. Kelas 1 mati duluan. Maksudnya yang Yang diselamatkan Mhm. 1. Jadi kalau lu kelas ekonomi mati. Prioritasnya gitu, kelas dulu yang dilihat kelas ya. Yang dilihat ya. Yang dilihat kelas ya. Mm-mm. Jadi pas dianalisa yang dilihat pertama kali gender. Oh. Laki apa perempuan.
Oke. Jadi perempuan dibikin hidup, laki prioritas mati. Oke. Dan perilakunya perempuan lain lagi tuh. Iya. Setelah itu dilihat kelasnya baru di perempuan. Oh. Dibagi Kalau- levelnya lagi apa ya? Iya, Berapa kalau level kelas itu? 3 mati duluan tuh. Kalau di laki beda. Pas laki yang dilihat umur. Iya ya. Kalau lu anak-anak, Produktifnya berarti ya. ya kalau lu anak-anak bisa hidup. Kalau kayak Kalau Ono udah- mati duluan dah. Berarti memang dilihat dari segi Agak-agak serem ya. Iya. Dari Nggak, tapi segi, yang- segi Iya, umur iya. produktifnya apakah dia masih bisa Tapi yang keren melanjutkan itu namanya? kalau kita lihat datanya kita nggak bisa lihat itu. Iya nggak bisa nggak ya? Nggak kelihatan. Iya. Nah proses ini yang, nah itu setengah pretext sebenarnya. Cuman kita punya data terus kita bisa nganalisa sih sebenarnya. Si algoritma bukan kita ya. Iya. Coba. Tapi kalau kita ngerti cerita Titanic, kita ngerti kenapa sampai kayak gitu. Iya. Kenapa Menarik, coba? menarik, Kenapa menarik. coba? Arogannya si yang punya kapal ya. Pak? Iya. Oh ketahu dia nonton. Nonton. Ketawa nonton. Jadi yang bikin kapal Titanic arogan banget. Ini kapal nggak akan bisa tenggelam Iya, sama nggak- iya. apapun. Jadi akhirnya skocinya dibikin sedikit. Mhm. Nah pas tenggelam, koci sedikit. Harus Iya. milih dong. Siapa duluan? Siapa gitu yang kan. diselamatin? Ya perempuan pasti diselamatin duluan kan. Iya. Kalau laki-laki ya lu mati aja. Gitu. Jadi kalau lu mau selamat di kapal yang mau tenggelam kayak Titanic, pakai rok. Pakai rok sama wig gitu. Iya. Udah gitu roknya gak muat lagi. Aduh. Tapi menarik Pak, menarik. Oke, selanjutnya untuk video dari part 2 nih Pak, yang kita waktu itu bahas keamanan data dan AI. Iya. Nah mungkin nanti untuk sobat IT yang mau nonton bisa coba diklik linknya ya. Yup. Dari Muhammad Fikri Setiawan JB1CK. Open course-nya ITTS masih dikelola enggak sih? Masih. Masih, jawabannya masih. Oh malah lebih dahsyat sih sekarang. Lebih Malah dahsyat lebih lagi. dahsyat nih sobat. Jadi IT. minta maaf nih ada dua web yang orang kadang-kadang ketukar-tukar. Iya Pak. Kalau di ITTS namanya opencourse.itts.ac.id. Diulang ya. Iya. opencourse.itts.ac.id. Itu yang dari Open Course. Dari ITTS. Dari ITTS. Dan itu free. Ini dua-duanya free sih. Oh, Oke. Yang satu lagi yang dari Ono, yang itu yang ITTS umurnya sekitar 3 tahun, 4 tahunan lah yang ITTS. Satu lagi dari Ono, alamatnya LMS tuh Learning Management System, onocenter.or.id. Beda, yang ini umurnya hampir 10 tahun. Oke, Oke, dan ini yang tanya Lebih senior. ITTS. Oke. TTS. Nah orang suka tuker. Oke. Jadi karena dua-duanya ini ngomong jujur ya, Iya. yang enroll, yang subscribe, yang Ono Center karena udah lama, itu hampir 70.000 orang. Oke. Yang ITTS baru 3 tahunan, yang subscribe sekitar 28.000 orang Wow. gitu. Yang megang, karena ini kerjaan sukarela, semuanya free, nggak ada orang yang mau megang. Jadi yang megang Ono sendirian. Ono sendiri yang Ono megang. Iya, Dua-duanya? dua-duanya. Dan seringkali kalau orang-orang bertanya, berinteraksi, Min, Ini ngomong sama Pak Ono. kenapa email gua nggak dibales Min? Ini nggak bisa masuk Min, gitu. Min, saya lupa password Min, gitu. Min, Min. Langsung. saya ganti nama sekarang jadi Min. Min. Palu gada istilahnya Pak ya. Orang nggak tahu bahwa itu Ono sendirian dan biasanya Ono akan mengerjakan proses itu habis subuh. Habis subuh setelah Berarti Beribadah? kita ngemailnya hari pas subuh aja kali. biar Min, dibalas ya. gak bisa nih Min. Mereka mikirnya ada 1.000 orang yang maintain gitu ya. Padahal Hanya 1.000-nya Pak Ono. namanya Min. Namanya Min. Oke, berarti masih dikelola oleh Min. Iya. Masih. Dan Masih, kita, Min. nah sekarang karena Ono jadi rektor, Ono udah mulai kurang ajar nih. Oke. Ono mulai melakukan tindakan anarkis di ITTS. Saya lagi maksa semua dosen supaya masukin semua kuliahnya ke dalam open course. Oh. Dan di free-in. Nah ini mulai konflik. Soalnya kan dosen kan merasa tidak nyaman ilmunya dibagi Iya. gratis. Iya. Kalau Ono sih nyaman-nyaman aja ya. Banyak yang agak ini dia mulai kayak Pro gitu and dah. cons-nya pasti ada. Iya. Pasti. Mereka nggak nyadar kalau dia ngasih itu dia dapatnya lebih banyak, dia kagak tahu. Karena Ya paling nggak nggak dapat Iya. duit nggak apa-apa, yang pasti dapat pahala buat ke surga. Betul. Ada nggak rezeki apa-apa kan. bentuk lain. ada jalan lain lah ya untuk Iya, mendapatkan timbal baliknya gitu. Dan timbal baliknya gede banget sih, sumpah. Iya. Saya udah ngerasain. Tapi keren banget sih Pak. Keren. Membagikan ilmu untuk mencerdaskan bangsa tuh
Luar biasa. Oh, banyak yang lebih gila cerita yang ini, banyak banget yang gilanya sih sebenarnya. Nanti kita coba cerita-cerita di belakang layar kali ya Pak. Iya betul. Oke, nextnya Pak Ono. Tadi ini terkait dengan open course-nya ITTS. Dan dari Alfa Radisa, Pak Ono saya mohon akun untuk LMS-nya. Pak, saya mau coba free open course-nya. Nah ini yang kebalik. Kebalik nih. nih. Ini kebalik. Jadi saya juga baru sadar. Makanya Ono udah ngomong terus terang ini banyak kebalik. Saya juga baru sadar. Jadi gini, jadi ini masalahnya jadi autentikasi buat bikin account, kalau mau ganti Information-nya. password segala macam pakai email. Iya. Kalau yang di open course karena domainnya itts.ac.id ada yang maintain tuh emailnya supaya nggak diblokir sama Google. Ya. Yang open course, yang Ono Center itu, LMS Ono Center itu kan Ono sendirian nih. Ono pusing kalau ngurusin email yang diblokir sama Gmail pusing. Jadi akibatnya kalau ada yang pengen ganti password segala macam biasanya ngomong sama Min tadi, Min, saya lupa password, tolong disetting dong. Nah, saya bantuin tuh di situ. Kenapa sampai kita diblokir sama Gmail? Ini buka rahasia dulu ya. Kenapa kita diblokir? Jadi kita diblokir sama emailnya diblokir sama Gmail dan kita sudah kayak setengah di blacklist lah. Karena di dalam open course itu banyak sekali kuliah-kuliah teknik hacking segala macam. Iya. Video-video di YouTube juga. Di YouTube juga saya YouTube juga. saya udah ditegur 8 kali sama YouTube. Bentar lagi didepak sama YouTube karena terlalu banyak video kayak gitu. Tapi kan dari sisi satunya lagi kita kekurangan orang yang ahli gituan di Indonesia. Betul. Karena kita kurang ahli kayak gituan, kepaksa saya dengan maksimal yang saya punya saya kasih ilmu yang kayak gituan kan. Iya. Konsekuensi yang harus ditanggung adalah saya dimusuhin sama Google. Iya. Karena kan memang cara pandangnya berbeda ya Pak. Iya, gitu. Kalau kita kan mikirnya ya untuk mencerdaskan bangsa. Ya gitu. kalau Google kan lihat yang lu kerjain ini brengsek. Iya, nanti ya bisa-bisa orang ngikutin atau gimana gitu kan. Kalau orang ngikutin memang ahli surga sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ngikut ahli neraka kan berabe. Itu dia Pak. Ini masalah. Apalagi teroris, wah susah. Ya serba salah lah. Ilmu-ilmu ini susah. Iya betul. Tapi ya harus saya kerjakan kan. Ini lagi berargumentasi. Biasa. Oke, luar biasa. Berarti kalau ini cara problem solvingnya adalah tanya Mimin atau gimana? Nanya nih? Min terpaksa. Mimin. Ini Mimin yang harus jawab yang ini. Ini Mimin yang yang harus harus ngerjain. Yang harus Cuman minta maaf nanti prosesnya akan subuh ya. Subuh. Iya. Jadi Pokoknya sebelum jam subuh 6 aja lah. kali. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya lu emailnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, ya dikerjainnya Besoknya lagi. besok. Besok subuhnya. Ya, kalau yang itu orang suka nggak sabar itu aja sih. Iya Iya, sih. betul. Balik lagi Pak Ono sendiri yang mengerjakan. Iya. Ya, Mohon bersabar. ya, sabar. Nggak Min aja yang ngerjain. Min. emang. Oke Min. Aduh. Lanjut nih Pak, ada dari Evo 9825. 6 bulan lalu diomongin, sekarang PDNS kena nggak belajar. Iya. Lalu ada dari Andra Ki 9. Aduh, ini podcast 6 bulan lalu. Kejadian saat ini yang bikin heboh bangsa ini terkait keamanan data terjadi. Mungkin tidak diperhatikan ya Kominfo. Ya, Karena terlalu sibuk urus politik. Gimana Pak? Ini udah tadi nih ya. udah. Tapi kira-kira poinnya sederhana aja sih. Bukan urus politik ya. Iya. Ya politik diurus sih. Cuman memang karena tadi struktur mekanisme yang ada di pemerintahan menyulit Siklusnya tadi ya. siklusnya tadi. Iya. Jadi karena mekanisme dari pemerintahan akibatnya proyek modelnya. Nah yang masalah ya proyek mungkin nggak apa-apa ya. Tapi siklus itu tidak terjadi karena nggak ada orang di pemerintahan yang bisa menjalankan siklus tadi. Iya. Pergantian terus. Iya, jadi pemerintah ini jadi ngeritik pemerintah. Gimana ya? Ya ini Saran. ya masukan aja kali ya. Iya. Pemerintah punya orang namanya ASN. Iya. Nah, waktu mereka merekrut ASN kan harus lulus bahasa Indonesia, PPKN, apa segala macam lulus bisa masuk jadi ASN. Nah, udah gitu mereka tempatkanlah sesuai dengan lowongan yang ada di sana. Nah, masalahnya kalau udah mulai masuk ke dunia teknologi seperti ini, kita butuh ASN yang memang mumpuni di bidang teknologinya Memang tadi. mengerti ya. Sebagian besar ASN oke di bidang rencana anggaran. Terus oke di bidang bikin dokumen tender oke. Tapi kalau Administratifnya. ASN suruh jadi operasional, Iya. suruh ngoperasin sistem, itu kan kerjaan teknisi banget ya. Iya. Pingsan pada.
Serahinlah pada Biasanya mereka cenderungnya minta tolong vendor nih buat ngoperasin itu. Jadi ini PDNS dan teman-temannya banyaknya dioperasin sama vendor sih. Nah cuman ada masalah kemarin kan ternyata berapa belas orang yang ketangkep ya. Bukan PDNS, bukan PDNS. Ini yang lain kan. Yang lain, tapi di institusi yang sama. Kan belasan itu. Itu juga proyek sih. Jadi ada pengadaan sistem, bukan PDNS ya. Pengadaan sistem buat pemblokiran situs porno apa segala macam. Ya. Nah itu harus ada orang yang operasinya kan. Ya. Dan itu bukan ASN ini ternyata. Vendor-vendor tadi ya. Vendor-vendor tadi. Ya. Yang keren vendornya kan ternyata jadi asisten menteri apa gimana gitu, nggak ngerti dah saya. Kalau nggak boleh terlalu ini soalnya nanti jadi menuduh ya. Ya. Balik lagi yang terbaik untuk bahasa Indonesia. Iya, begitulah ya. Oke, next Pak. Pertanyaan terakhir nih dari part 2. Kita masih ada satu part lagi. Jadi ingat zaman dulu, apa sekarang parabola wajan masih berlaku ya Pak? Lebih dahsyat dari wajan. Lebih dahsyat dari Lebih wajan. Oke, ada 2 kedahsyatan yang terjadi. Udah tahu belum sih kita bikin satelit sendiri? Sudah. Berapa? 3 3 yang udah 3 terbang dari ya, Pak. 8 ya? 7 3, 8, 1 dari Surya. Oh. Surya University itu yang bikin 12 mahasiswa. Akhirnya sampai waktu meluncur tinggal 6 mahasiswa. Tapi meluncur tuh satelitnya. Satelitnya segede ini nih. Kayak box yang mainan ini tuh apa sih? Rubrik. Segede itu. Oh kecil gitu. Kecil. Terbang. Kalau yang 8 gede ya. Yang 8 nggak gede banget sih. Segede apa ya? Setengahnya TV. Oke. Kira-kira bentuknya setengahnya TV ini. Itu terbang juga. Itu dari sisi satelit. Kalau mau iseng ngelihat di Google, kita pakai satelit itu buat ngajarin anak-anak SD buat pakai satelit. Udah pernah lihat anak SD pakai satelit? Belum. Kasihan ya. Anak SD kita bisa pakai satelit. Jadi satelit dalam satelit itu ada, pernah pakai walkie talkie, lihat satpam pakai walkie talkie. Iya, pernah. Nah, supaya jauh kan mereka pasang relay di atas bukan gunung ya. Apa sih namanya? Gedung apa? Pemancar? Iya, Bukan buat relay lah, relay supaya suara kita masuk ke gedung tadi nanti di relay ke walkie talkie lain. Oke. Supaya coveragenya bisa lebih jauh karena gedungnya kan tinggi kan. Nah, relay tadi taruh di ruang angkasa. Jadi mereka bisa ngomong jarak jauh. Pakai walkie talkie. Oke. Jadi itu anak-anak kebetulan komunitasnya gede banget sih sekarang di Indonesia. Itu dikelola sama teman-teman amatir radio. Amatir radio adalah orari. Mereka yang memang main walkie talkie tadi. Dan mereka itu yang ngajarin anak-anak itu buat pakai satelit itu. Oh nice. Oke. Nah kelompoknya namanya AMSAT, Amatir Satelit. Ketuanya namanya Yasir Zain, dia ada di Madura, bukan di Jakarta. Dan kalau mau ngelihat lebih dekat kegiatan mereka yang cukup gila, sebetulnya ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. 20. Hari Sabtu tanggal berapa? Sabtu 23. 23. Jadi Sabtu besok, ya tapi ini videonya bakal mungkin udah kita kasih tahu aja ya. dulu, Pokoknya minggu ketiga Oktober tiap tahun akan ada jambore. Jambore pramuka kan ya, tapi yang ini jambore on the air. Pramuka juga tetap. Itu pramuka akan melakukan jambore di udara. Jadi mereka jambore lewat radio. Di udara tiap minggu ketiga Oktober tiap tahun. Oktober. Jadi artinya Jumat 1 minggu besok. Oktober November. Oktober udah lewat ya. Iya salah saya. Ini otaknya mulai error. Minta maaf sudah. Tahun depan berarti Tahun depan masih ada. Berarti podcast ini sebagai reminder. Tahun depan akan ada. Betul. Dan mereka itu selain pakai radio yang biasa, mereka juga jambore lewat satelit itu. Dan mereka juga kadang-kadang jamborenya kan di orang Amerika kan bikin yang stasiun ruang angkasa tuh. Jadi mereka ngomong sama astronotnya juga. Wow. Iya. Hebat. Gitu ya. Nah, itu yang dari sisi kalau mau jadi kalau searching bisa Jota.
Jota. Joti. Jota-Joti, terus satelit. Mhm. Kalau Indonesia kebetulan kita nama satelitnya Indonesia Oscar 28. Oke. Indonesia Oscar tuh orbiting satellite carrying amateur radio. Waduh. Pusing. Kalau disingkat IO, kalau disingkat IO 28. 28. Nanti kelihatan bagaimana anak-anak pakai satelit itu pakai walkie talkie. Jadi nanti walkie talkie sambungin ke antena, antenanya kayak antena TV bentuknya. Nanti ngejar dia set gitu. 15 menit sekali lewat. Tiap hari 7 kali lewat. Ya. Terus dia bisa ngomong. Ngomongnya jangan khawatir, kalau kita ngomong bisa ngomong sama Thailand, sama Filipina, sama Australia. Pakai walkie talkie doang. Wow. Gitu. Beres ya. Ya mudah-mudahan nanti pramuka kita bisa. Dan itu satelit buatan Indonesia. Keren kan? Keren. Itu yang satelit. Keren. Jadi parabola berubah jadi satelit. Ada perubahan satu lagi yang bikin kita lebih stres lagi adalah kita bikin 5G sendiri. Saya ulang, kita bikin 5G sendiri. Sudah pakai 5G? Kebetulan isinya 4G Pak. Saya juga masih baru jiwa. Gue nanya dulu dah, 4G kecepatan berapa? Tadi ngecek sih ada 20 apa 30 20 gitu. mega, 30 mega. Kira-kira ngeramal aja. 5G kan ada 5G katanya ya. Iya. Punyanya Telkom dan teman-temannya itu. Kira-kira 5G punya mereka kecepatannya berapa? Belum pernah ngecek lagi. Belum Pak. pernah ngecek. Belum pernah ngecek. Yang ngecek anak-anak sekitar 100-200an Mbps sih. Iya. Oke. Dan Yang kita bikin, Bisa kita saya bikin tebak Pak? Yang Bapak Coba. bikin berapa? Berapa? 800. 800. Iya. Oh dia ngerjain PR. Dia udah ngerjain PR dia. itu bukan nebak lagi. Dia ngerjain Emang PR udah- dulu. Dia ngerjain PR dulu. Kita bikin 800 Mbps. Yang perlu, lu bisa nebak gak harganya berapa? 50 juta. 50 juta. Betul kali. Ada Harganya hadiah nih. gak sih? Harganya Nggak 50 juta rupiah. Jadi BTS-nya harga 50 juta rupiah. Kalau kita pakai yang punya Telkom, Iya. harga 1 BS 1 M 1 miliar 500 juta sampai 1 miliar. Kita 50 juta bikin sendiri. Nah, sekarang kalau kita konversiin gini cara berpikirnya. Sekarang bayar seluler berapa sebulan? Paket ya? Paketan ya. 80.000 sampai 80.000. 100. Kenapa kita bayar 80.000 sampai 100.000? Karena memang mahal tadi. Karena harga BTS-nya 1 M. Iya. Kalau atau 500 juta lah ya. Kalau harga BTS-nya 50 juta berarti kita sepersepuluhnya dari itu. Artinya sebetulnya kita hanya perlu membayar 10.000 atau 8.000 rupiah. Iya benar ya? Iya, Iya, betul, benar. betul. Tapi ya segitulah ya. Sepersepuluh, Tergantung 5.000. paketnya lah. Iya. Iya, enggak paketnya kan karena harus balikin modal yang 1 M tadi. Betul. Karena Kan kita harus sepersepuluhnya kan memang. kalau kita balikin modal cuma 50 juta berarti sebenarnya bangsa Indonesia cukup bayar 8.000 rupiah atau 10.000 Iya, rupiah. Betul. Dengan kecepatan 800 Mbps. Lebih jauh juga. Betul. Yang penting adalah bukunya kita lepas ada di Andi Publisher. Judulnya Membuat Jaringan 5G Sendiri. Waduh, keren. Yang Ada nggak di- free kalau di Andi ya. Udah ada di Gramedia. Ada di Andi, ada di mudah-mudahan masih ada. Soalnya Gramedia punya kebijakan gini. Iya. Kalau bukunya udah agak lama nggak mau dimasukin lagi. Jadi kepaksa belinya di online andipublisher.com. Tapi itu bentuknya buku. Kalau mau yang free-nya ada di opencourse.itts.ac.id. Tetap ada yang free, jangan khawatir. Asik. Tetap free ITTS. Free. Tetap free. Luar biasa. Jadi semuanya bisa dilihat. Jadi Banyak di udah open lebih course ya. dahsyat daripada wajan sekarang. Ya. Ya. Oke. Oke. Yang perlu dicatat adalah itu dua tadi. Bangsa Indonesia jadi contoh dunianya. Ya. Ya, oke. Harus jadi contoh dunia. Bukan harus, kita udah jadi contoh. Udah jadi contoh. Udah Iya. contoh dunia. Coba pengen nanya berapa negara di dunia yang sanggup bikin satelit sendiri dan terbangin? Gak banyak loh. Indonesia bisa. Oke. Oke lanjut. Oke, lanjut. Ini kayaknya yang pembawa acara stres ya. Lanjut. Ini kita tinggal beberapa pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin nanti bisa dibantu jawab juga. Coba baik-baik. Satelit biar bisa ngorbit, ya Butuh butuh roket roket. biar bisa ke sana. Butuh infra pendukung juga biar bisa terkoneksi dengan baik ke bumi. Terus butuh biaya perawatan biar bisa bertahan atau sampai diganti yang baru. Koneksi 5G juga gitu. Biar bisa dinikmati banyak orang, pasti butuh juga infra dan jaringan yang luas dan Ya. menyeluruh. Jadi ya kita butuh kucuran dana dari investor. Nah, adakah investor yang murni mau beramal? Rata-rata pasti maunya untung kan? Jadi investor pasti mau untung. Betul.
kita kalau mikirnya investor tuh biasanya kalau dia invest untuk satu Republik Indonesia, ya jadi mahal lah ya. Iya. Tapi sekarang cara berpikirnya gini, bayangkan kalau harganya 50 juta. Iya. Satu desa bisa saweran beli sendiri satu-satu. Betul. Betul. Lah terus kenapa kita jadi butuh investor? Karena Iya. teknologinya sebetulnya murah. Mhm. Rakyat bisa bikin sendiri. Oke Betul. lah mungkin rakyat desa gak sanggup. Cuman Anggaran. ini kita bikin sendiri itu yang ngasih duit siapa emang? Emang rakyat. Yang yang ngasih duit Dinas Kominfo. Dinas itu adalah lembaga pemerintah di levelnya kabupaten kota. Tidak harus level nasional, mereka bisa. Jadi level desanya mungkin levelnya Dinas Kominfonya di kabupaten kota sanggup mengcover duit-duit itu bisa. Dan yang seru dari itu semua adalah sekarang di level pemerintah di pusatnya, mereka lagi melihat bahwa mereka butuh teknologi untuk mengatasi blank spot. Oke. Kan banyak yang blank spot. Si operator nggak mau masuk ke daerah blank spot. Soalnya daerah blank spot biasanya tidak menguntungkan. Jadi alternatif kebijakannya adalah buat daerah blank spot diizinkanlah si Dinas Kominfo itu buat bikin. Jadi nggak butuh investor. Dari APBD bisa di cover. Iya. Kalau rakyatnya lebih pintar, kalau di kota desa mungkin harus yang tadi ya. Kalau di kota-kota yang agak besar sedikit, itu rakyat kalau cuman ke bangsa segitu rakyat juga bisa. Iya. Jadi kalau saya sih, Bareng-bareng gitu ya. kalau saya sih nggak khawatir lah. Oke. Ini jujur ya, banyak Iya. sekali orang yang akhirnya ngirim email ke Ono dan beli buku tadi, dan mereka mau bikin itu semua. Jadi saya optimis sih bangsa ini bisa. Pasti bisa. Pasti. Investornya Harus optimis kelas, lah ya. investornya kelas kabupaten kota sih. Iya. Kalau nasional memang. Nih. Oke. Lanjut Mas Frans. Ini merupakan pertanyaan dari part 3 ya, Ngel Iya, ya? dari part Betul. 3 bongkar teknologi 5G bersama, Pak Ono. Untuk Sobat IT mungkin yang mau nonton video part 3 ini, linknya udah kita sematkan nih Ngel. Ya, Di mana? betul. Di sini. Ada di situ. Pokoknya di mana lah. Ada tersematkan Di sini bukannya di bawah. Oh di atas ini. di sana. Oh di sana. Oke. Oke, next Pak. Dari Albertus 7779, apakah kita bisa bebas dari ketakutan internet dimatikan? Kan ada isu-isu Pak, internet nanti bakal mati, gimana nih dunia gitu-gitu. Gini. Iya, Internet itu susah dimatikan. setuju. Kenapa Setuju. coba? Karena saya mikir gini, Facebook aja nih, istilahnya error, itu ruginya kan udah berapa miliaran itu Itu kan per kalau dari detik. si perusahaan ya. Iya, Bayangin yang bikin internet siapa? Yang membuat internet itu siapa sebenarnya? Itu dia. Ayo. Internet kan dibikin karena setiap orang bikin jaringan, terus Iya. disambungin satu sama lain. Oke, Dan itu jaringannya kan mandiri masing-masing ya. iya. Kita jadi bikin bisa jaringan sendiri. masing-masing kan. Oh. Iya. Emang kita bisa matiin jaringan semua orang kan nggak bisa. Iya, betul Pak. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin matiin internet kecuali kalau kiamat mati. Oh itu semuanya mungkin ya. Saya mungkin mikirnya lebih energi kali Pak, listrik gitu. Nggak mungkin juga ya. Listrik kan ada banyak alternatif listrik Iya. sekarang kan. Oke lah misalnya listrik yang kita pikir pakai itu ya, pakai batu bara. Iya. Tapi kan ada lagi. Ada lagi betul sih. Iya, emang. Ada air. tenaga air, ada tenaga angin. matahari, Betul. tenaga angin apa. Betul. Jadi Jadi Sobat Banyak IT replace-nya. Nggak perlu ketakutan lah gitu. tapi yang penting ini sih cara berpikirnya ya. Iya. Internet tuh dibuat oleh banyak orang dan ilmu ini terbuka, semua orang bisa bikin. Konsekuensinya tidak ada satu raja pun, tidak Iya. ada satu presiden pun di dunia yang bisa ngatur ini. Ini. Oke. Berarti memang Kekuasaan ada di tangan Kekuasaan. rakyat. Benar-benar ini ya. Demokrasi sekali internet ini. Pak. kekuasaan tangan rakyat. Jadi tidak perlu takut internet Betul. dimatikan. Nggak Iya. bakal mati kecuali kiamat. Ini masih ada Pak dari Busmania. Jadi satelit Starlink bergantung infrastruktur saat operator di Indonesia secara langsung ya Prof? Langsungkah Prof? Ya. Ya jawabannya iya. Dan Tahu nggak kenapa? kenapa tuh? Orang sering mikir tuh kalau kita pakai Starlink kan Iya. sinyal kita naik ke satelit. Betul. Iya. Terus nanti sinyal kita di relay antar Starlink sampai Amerika. Mikirnya gitu kan ya. Mhm. Hmm.
Padahal sih enggak sih. Yang memang antar Starlink bisa relay sinyal. Tapi kalau untuk sampai Amerika jauh banget. Dan itu ribuan kilometer sampai Amerika. Jadi yang sering terjadi adalah dari Indonesia, dari user naik ke Starlink, nanti diturunin lagi ke bumi. Iya. Ini usernya kan ada di hutan mana atau di gunung Iya. mana ya. Naikin ke atas, nanti turun lagi. Nah di bumi ini, buminya ada di Indonesia. Jadi jarak ini bisa dicari di Google sih sebenarnya. Jarak antara si user, Iya, Pak. satelit sama stasiun Stasiun buminya itu sekitar 1000-an kilometer kalau nggak salah. Harus dilihat ada di Google. Jadi ini jarak maksimumnya. Jadi artinya kalau usernya ada di Jawa Timur, ada stasiun buminya ada di daerah Jakarta gitu masih connect. Iya masih bisa. Tapi kalau usernya ada di Papua nggak bisa connect. Jadi harus ada Jarak lagi. tadi ya. Oh. Jadi harus ada lagi ground station ground lagi yang station. bisa nangkap sinyal yang buat di Papuanya. Iya. Jadi di Indonesia akan pasti ada beberapa. Ground station. Tapi ini dirahasiakan. Saya juga nggak tahu di mana soalnya. Oke. Gak apa-apa, kadang-kadang memang harus dirahasiakan Iya. beberapa hal Pak. Iya. Privacy. Bukan masalah privasi, masalah keamanan. Masalah ya itu juga Kalau keamanan. ketahuan nanti tinggal dilempar rudal kan kacau. Iya, benar. Jadi mereka nggak mau ngebuka posisinya dari mana, Ya. tapi dari logika tadi Iya. kita tahu pasti ada beberapa Titik titik ground ground station buat terima sinyal dari Starlink di Indonesia. Nice. Oke, yang pertanyaan terakhir. Ada Silakan, Mas dari Frans. Atom 71. Bagaimana dengan Starlink yang dipasang di pulau terpencil? Lalu ada Chandra Gotup. Ya. Kalau harus pakai ground station, pertanyaannya yang di tengah hutan ataupun di tengah lautan pada bisa dapat speed bagus, cara kerjanya gimana? Mohon pencerahannya, Pak Ono. Ini kira-kira sama aja sih, pulau terkecil, tengah hutan. Jadi kira-kira logikanya gini aja, tadi jaraknya sekitar 1000 kilometeran. kilometer. Iya. Kira-kira ya. Lupa saya beneran, tapi ratusan kilometer lah antara ujung sampai ujung. Jadi dari ground station naik ke satelit turun ke bawah, itu ratusan kilometer jaraknya. Nah kalau di pulau terpencil berarti dia paling nggak dalam 1000 kilometer harus ada ground station nih di situ. Misal yang paling kerasa itu kalau di Maluku. Maluku kan jauh kemana-mana tuh. Iya. Iya. Nah itu harus ada ground station dekat-dekat situ tuh. Kalau enggak Nggak dapet juga. nggak dapet gitu. Itu yang masalah. Iya. Masalah kedua adalah Starlink punya layanan yang bergerak. Artinya ditaruh di mobil atau di kapal yang gerak. Nah itu lebih susah sih sebenarnya. Jadi gini, susahnya tuh kira-kira gini. Satelitnya gerak. Bawahnya juga Apalagi ikut gerak. gerak juga. Iya. Saling nangkap-nangkap Nah, gitu ya. Itu si antenanya harus gerak sebenarnya ngejar satelit tuh. Mhm. Jadi seru nih Iya. ceritanya. Sini gerak, sini gerak. Kejar-kejaran ya. Jadi kalau yang makanya beda kan paket yang buat bergerak sama paket yang diam lain tuh harganya. Karena ada masalah itu gitu. Nah terus yang lain lagi ini frekuensi yang dipakai itu KU band. Yang buat pakai naik ke atas. Itu KU band tapi nanti ada KE band atau apa yang buat ke ground station lain frekuensinya. KU band juga dipakai di Palapa segala macam ada pakai KU band. Jadi ada beberapa frekuensi yang biasanya kita pakai buat satelit, ada C-band, ada KE band, ada KU band, ada L-band dan sebagainya. Khusus buat KU band, saya sendiri pakai KU band di ITB dulu. Jadi waktu kita bikin sambungan internet paling cepat di Indonesia, kecepatan 2 Mbps, kita pakai KU band. Nah masalah dengan KU band tuh gini, makin tinggi frekuensi, dia itu makin rentan tuh apa ya, makin diredam sama air. Oh, Jadi air itu akan meredam sinyal. jadi menutup. Ya Jadi- sinyalnya jadi berkurang. Ya, jadi berkurang. Jadi kayak bumper lah. Ya. Jadi jadi sinyal akan berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena sinyalnya akan berubah bentuk. Dari sinyal radio jadi panas. Iya. Dan perubahan bentuk itu dipakai buat di dapur. Pernah ngelihat perubahan sinyal jadi panas? Iya, Penggorengan. kompor listrik. Salah. 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 Apalagi? Oven. Microwave oven. Oven. Microwave oven. Ketahuan suka masak nih Pak Ono. Microwave oven sama wifi yang kita pakai frekuensinya sama. Ya. Jadi microwave oven sama wifi itu sama frekuensinya. Oh. Sama-sama pakai 2,4 GHz.
Cuman si microwave oven itu powernya lebih gede daripada wifi loh microwave Oh, oven. wow. Cuman dia arahin ke ayam kan. Iya, iya. Di ayam ada airnya nih. Oh, Jadi pastikan ayam yang ditaruh di microwave oven ada airnya. Mhm. Iya. Karena si sinyal microwave-nya akan jadi panas di air tadi. Berubah jadi panas di air tadi. Jadi pas airnya panas, ayamnya jadi ikut Ayam panas. mateng. Gitu. Iya, 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 iya. Kira-kira gitu tekniknya. Nah ini juga sama dengan Starlink. Dia akan pakai EKU band. Ini masalah di atas nih. Kalau dia terlalu miring, kalau jaraknya terlalu jauh, Iya, Pak. terlalu jauh, dia harus nembus awan banyak nih. Iya. Kalau jaraknya pendek kan awannya cuma dikit. Iya. Kalau jauh miring banget, itu awan banyak yang harus tembus nih. Iya. Konsekuensinya, kalau kita terlalu jauh dari si ground stationnya dia harus miring banget, nembus awannya parah. Mhm. Jadi kemungkinan besar sinyal lu bakal Bakal jeblok. lebih. Makanya kalau kita pakai Starlink, kalau di daerah yang jauh banget dari si ground station, kemungkinan sinyalnya akan jelek. Mhm, mhm, mhm. Itu satu. Nah terus bayangin itu ada pertanyaan tuh kan di tengah hutan. Iya. Udah pernah masuk ke gunung sama hutan? Belum sih. Belum sih, Pak. Paling kita ini ya. Curug ya. Iya. Lebih parah lagi curug. Mikir lagi. Curug lebih parah lagi. Oke. Di gunung sama hutan, kalau kita pernah naik gunung hutan, Iya. coba dalam hutan ada apa? Ada pohon-pohon, pohon-pohon. ada Pohon dalamnya apa? ada air. air, Ya udah. tanahnya juga. Selamat kan? Kelembapan gitu ya. Udah lembab kan? Iya, Udah. iya. Udah. Mabok tuh. Pok. Belum lagi kalau kita naik ke gunung, Iya, lebih tinggi di lagi. dalam gunung, di atas gunung itu pasti banyak awan. Betul. Beda Awan, sama di kota. betul. Awan tuh akan ngumpul di gunung. Makanya di gunung itu bakal berabe Starlink. Karena ketutupan awan Ya. di gunung. Banyak kabut. Mhm. Makanya sinyal pasti jelek. Ah. Kalau ilmu ini ilmu fisika sih sebenarnya. Mhm. Bukan Ini- satelit sih sebenarnya. Ini Ketahuan masih ya bisa, fisika kita. masih bisa masuk di akal. Ternyata begitu cara berpikirnya. Iya. Jadi kalau mau bagus gampang Starlink tuh. Iya. Kita pergi ke Arab Saudi isinya gurun nggak ada awan, bagus Udah. itu di sana. Iya. Karena memang gak ada tadi ya. Awannya, kelembapan airnya juga ini ya. Di tengah laut juga kalau lagi cuaca bagus ya nggak ada awan juga. Oke, Pak. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan penutup. Ini udah habis, Pak. Nggak ada pertanyaan lagi. Oh gitu. Iya, tapi pertanyaan penutup ada nih dari kita nih. Oh, oke. Perkembangan teknologi ke depannya kan semakin ada-ada aja. Iya. Istilah tanda kutip semakin gila lah Iya. istilahnya. Bahasa Sundanya ayah-ayah wae. Ayo wae. Itu menurut Bapak bagaimana perkembangan selanjutnya dan cara menyikapi kita itu bagaimana gitu, Pak? Kalau Silakan. disederhanakan kira-kira gini. Teknologi apapun berusaha untuk membantu manusia. Iya, Jadi orang akan bikin teknologi supaya hidup kita jadi lebih enak. Betul. sebenarnya. betul. Dan perkembangan kedepannya sih pasti teknologi tadi membuat kita hidupnya enak, terus kerja kita lancar, semuanya kayak gitu. Iya. Yang paling gila tadi ya contohnya yang kognitif AI. AI. Ya nggak usah jauh sama kognitif AI lah. ChatGPT udah Ya, generatif AI. Iya itu udah mulai kerasa banget kan. Udah pernah ngerasain make generatif AI buat nulis buku. Setiap hari. Itu kampus-kampus udah pada teriak-teriak gitu. Bono ini gimana caranya ngecek bahwa karyanya bukan AI? Iya. Gampang. Turnitin. Enggak. Kalau gue cara ngeceknya gampang. Masukin lagi chat GPT. Kagak. Oke. Suruh panggil anaknya aja. Coba terangin yang lu tulis. Oke. Iya benar. Itu udah paling betul sih. Kalau nggak ngerti, Ketahuan. ketahuan. Udah Pakai gitu apa aja kamu? sih. Karena ujungnya kan di manusianya bukan di Iya. tulisannya Iya. kan. Ya udah manusianya dites. Tapi itu kalau saya pakai si generative AI, saya pakai buat nge-layout tulisan Betul. sih. Sangat Supaya membantu tulisannya sih. bagus, Betul. kata-katanya bagus. Tapi tetap ilmunya ada di kita. Ya. Nah konsep itu yang perlu ditanamin ke anak-anak kayak gitu. Nah terus juga AI itu pokoknya intinya pakai AI semua supaya otomatis dan Ya. bagus ya. Otomatis. Dan ini akan terjadi di semua lini, semua bidang loh, semua bidang. Misalnya di peternakan, kita pakai IoT, Ya. di belakangnya IoT ada AI, supaya ini yang paling kerasa di udang sih. Karena udang itu investasinya miliar dan mereka tidak pengen sampai udangnya mati. Supaya udangnya nggak mati, kita harus kontrol banget suhunya, makanannya, semua dikontrol. Nggak mungkin yang kontrol manusia, udah. Harus mesin yang kontrol mesin. semuanya. Jadi itu semua kita lakukan karena udah main duit gede semua Iya, sih. iya, iya.
Jadi semuanya akan dipakein mesin. Cuman yang punya ide seperti itu tetap manusia sih, yang ngerti filosofi di belakangnya manusia. Nah, yang buat kita menyikapinya tadi ya, mau nggak mau kita harus pinter sih. Ya. Kita harus belajar, kita pinter. Kalau kita nggak pinter, kita cuma bisa ngerjain kerjaan-kerjaan administratif yang berulang-ulang, ya kita bakal dibabat AI sih. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak buat waktunya dan kita mendapat cukup insight baru ya Ngel ya. Betul, Iya. banyak sekali insight-insight baru. Dan waktunya bablas ya terus. Oke sobat, Ternyata, ditutup. silakan. Oke. Demikian Sobat IT Q&A kita bersama Pak Ono. Untuk Sobat IT mungkin yang masih memiliki segudang, selusin, atau bahkan seabrek-abrek lah pertanyaan, silahkan drop aja di kolom komentar. Dan kunjungi website kita di www.acsgroup.co.id. Selalu ikuti perkembangan teknologi bersama ACS di Instagram. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Thank you for watching and bye-bye.